Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Putri Kinanti, absen 6 dari 93. Saya akan menjelaskan mengenai rangka tubuh manusia. Yang pertama itu adalah kranial. Kranial dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada frontal. Frontal ini bentuknya pipi, jumlahnya ada 1, fungsinya untuk melindungi kepala di bagian depan. Yang kedua ada temporal. Temporal ini jumlahnya ada 2, dan bentuknya pipi, fungsinya adalah melindungi otak terutama otak besar. Selanjutnya ada parietal. Parietal jumlahnya ada 2, bentuknya pipi, fungsinya juga untuk melindungi otak. Dan yang terakhir ada occipital. Occipital ini jumlahnya ada 1, bentuknya pipi, dan fungsinya untuk melindungi otak di bagian belakang, terutama otak kecil. Selanjutnya itu ada facial. Facial yang pertama ada sphenoid dan ethmoid. Itu mereka bentuknya berbentuk tapi tidak terdefinisi oleh klasifikasi tulang. Mereka jumlahnya ada 2, fungsinya untuk membentuk rangka tubuh atau struktur muka. Selanjutnya ini ada lacrimal. Lacrimal ini berfungsi untuk berpartisipasi dalam sistem produksi air mata. Nah, di sini maksima dan juga orbital, fungsinya itu adalah untuk melindungi bagian mata. Mereka jumlahnya masing-masing 2, dan mereka ini bentuknya tidak terdefinisi, berbentuk tapi tidak terdefinisi. Nah, yang tadi sphenoid dan ethmoid itu jumlahnya ada 2 masing-masing. Yang selanjutnya ada nasal. Nasal ini jumlahnya ada 2, bentuknya itu tulang pendek, fungsinya untuk melindungi pembuluh darah dan juga saraf di bagian hidung. Selanjutnya ada septum nasal. Septum nasal itu bentuknya pipi, jumlahnya 1, untuk membagi rongga hidung di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Selanjutnya ada rongga nasal. Rongga nasal ini jumlahnya ada 2, dan bentuknya tidak terdefinisi. Fungsinya yaitu untuk menyaring partikel, terus menjaga kelembapan, dan juga menjaga suhu. Selanjutnya ada zigomatic. Zigomatic itu jumlahnya 2, bentuknya tidak terdefinisi, dan fungsinya untuk membentuk struktur muka. Selanjutnya ada maxilla. Maxilla ini memiliki jumlah ada 2, fungsinya itu adalah untuk menopang gigi di bagian atas. Selanjutnya mandibula, jumlahnya ada 1, fungsinya untuk menopang gigi bagian bawah dan juga untuk menggerakkan rahang. Dua-duanya memiliki bentuk yang pasti tapi tidak terdefinisi dalam klasifikasi tulang. Tadinya di bawah sini ada palatum. Palatum ini jumlahnya ada 1, bentuknya juga tidak terdefinisi. Terus fungsinya untuk membagi ruang antara rongga hidung dan juga rongga mulut. Soalnya di sini ada hyoid. Hyoid ini jumlahnya ada 1, bentuknya itu seperti tapal kuda, dan fungsinya itu untuk tempat melekatnya lidah. Selanjutnya adalah vertebrae. Nah, vertebrae ini secara keseluruhan memiliki fungsi untuk menjaga sumsum tulang belakang. Yang pertama di sini ada cervical vertebrae, itu jumlahnya ada 7 ruas. Nah, fungsinya itu ada untuk menopang bagian kepala dan juga untuk sebagai sendi peluru. Dan ya, ini bentuknya setiap ruasnya berbentuk pendek dan ada yang tidak beraturan. Selanjutnya ada vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis ini itu jumlah ruasnya itu ada 12, dan bentuknya ada yang pendek dan juga tidak beraturan. Fungsinya itu adalah tempat melekatnya tulang rusuk. Selanjutnya ada vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini memiliki jumlah ruas yaitu 5, bentuknya pendek dan tidak beraturan, fungsinya untuk menopang sebagian besar berat tubuh. Selanjutnya ada vertebrae sacralis. Ini tuh dia memiliki jumlah 5 ruas tapi berfusi atau bergabung sehingga bentuknya tidak beraturan, dan fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada vertebrae coccygealis. Itu dia memiliki jumlah 4 ruas yang berfusi atau bergabung sehingga bentuknya tidak beraturan dan memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat duduk. Yang pertama akan dilanjutkan ke apendikular atas. Apendikular atas yang pertama, bagian apendikular atas yang pertama adalah clavicula. Clavicula ini berbentuk pipa, jumlahnya ada 2, fungsinya untuk menghubungkan antara bagian tubuh dengan bagian lengan. Selanjutnya ada scapula. Scapula ini memiliki bentuk pipi, jumlahnya ada 2, fungsinya adalah untuk
otot bahu atau bunda, yaitu melindungi sendi bawah atau bunda, yaitu sendi peluru. Selanjutnya ada tulang humerus, ini jumlahnya ada 2, bentuknya pipa, yaitu menghubungkan antara bahu dengan lengan bagian bawah. Selanjutnya di sini ada radius. Radius ini fungsi memiliki bentuk pipa, jumlahnya ada 2, fungsinya untuk menggerakkan lengan bagian bawah. Selanjutnya ada ulna. Ulna juga fungsinya sama seperti radius, menggerakkan lengan bagian bawah, jumlahnya ada 2 dan juga bentuknya adalah pipa. Karpal. Karpal atau pergelangan tangan ini itu jumlahnya ada 8 kali 2, yaitu totalnya 16. Bentuknya itu tulang pendek dan fungsinya itu untuk menggerakkan pergelangan tangan. Selanjutnya ada metakarpal. Metakarpal jumlahnya ada 5 kali 2 atau 10, bentuknya adalah pipa pendek dan fungsinya untuk menggenggam benda. Selanjutnya ada falanges. Falanges ini juga berbentuk pipa pendek, memiliki jumlah 5 kali 2 atau 10, fungsinya sama seperti metakarpal untuk menggenggam benda. Selanjutnya di bagian sini ini ada pelvis. Pelvis ini jumlahnya ada 2, bentuknya pipi, fungsinya yaitu untuk menopang tulang belakang. Selanjutnya ada ilium. Ilium ini jumlahnya ada 2, bentuknya pipi, fungsinya adalah tempat keluarnya bayi saat kelahiran. Terus di sini ada pubis. Pubis jumlahnya 2, bentuknya pipi, fungsinya untuk melindungi organ kemaluan. Dan yang di sini ada isium. Isium ini bentuknya pipi, jumlahnya 2 dan fungsinya untuk membentuk pinggul. Nah, di sini ada femur. Femur ini ada jumlahnya ada 2, bentuknya pipa, fungsinya untuk menghubungkan bagian pinggul dengan bagian kaki di bagian bawah atau lutut. Selanjutnya di sini ada patella. Patella ini memiliki jumlah ada 2, bentuknya tidak beraturan dan fungsinya untuk melindungi sendi di bagian lutut atau sendi engsel. Ini ada tibia. Tibia ini memiliki jumlah 2, bentuknya pipa dan fungsinya itu adalah untuk menghubungkan antara lutut dengan bagian pergelangan kaki. Dan selanjutnya ada fibula. Fibula ini bentuknya pipa, jumlahnya 2 dan juga untuk menghubungkan antara lutut dengan pergelangan kaki serta membentuk rangka betis. Di sini ada tarsal. Tarsal ini memiliki jumlah 8 kali 2 atau 16, bentuknya yaitu tulang pendek dan juga fungsinya untuk membantu menggerakkan pergelangan kaki. Terus selanjutnya metatarsal, itu bentuknya ada tulang pipa pendek. Terus jumlahnya itu ada 5 kali 2 atau 10. Fungsinya adalah untuk membantu kaki dalam berjalan. Selanjutnya ada falanges. Falanges ini bentuknya itu pipa pendek. Jumlahnya 5 kali 2 atau 10 dan fungsinya juga untuk membantu dalam kaki dalam berjalan. Di sini adalah calcaneus. Calcaneus ini jumlahnya ada 2, bentuknya tidak beraturan dan fungsinya itu adalah untuk menstabilkan kaki. Ini ada sternum. Sternum, sternum ini bentuknya pipi, jumlahnya 1 tapi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada manubrius, yang kedua adalah corpus sterni dan juga xiphoid atau processus. Nah, sternum ini berfungsi untuk melindungi organ di bagian dalam. Dan di sini ada coste. Coste juga fungsinya untuk melindungi organ di bagian dalam. Bentuknya yaitu pipi. Nah, coste ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada coste vera. Coste vera ini jumlahnya yaitu 7 pasang 14 buah. Selanjutnya ada coste spuriae. Nah, coste spuriae itu jumlahnya ada 3 pasang 6 buah dan coste fluctuantes itu jumlahnya ada 2 pasang dan 4 buah. Ini saya akan menambahkan mengenai tulang yang ada di telinga. Yang pertama itu ada tulang martil, disebut sebagai tulang malleus. Yang kedua itu ada tulang landasan, yang disebut juga sebagai tulang infus. Dan yang terakhir itu ada tulang sanggurdi atau yang disebut juga sebagai stapes.
Sekian dari saya, sedikit tambahan dari saya, jumlah seluruh rangka manusia itu ada 206 tulang dan mereka memiliki berbagai bentuk yang bermacam-macam, dan itu membantu kita untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.